Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di Belajar Ilmu Sipil. Yuk. Kali ini kita akan membahas tentang agregat gabungan. Agregat gabungan adalah gabungan dari agregat halus dan agregat kasar yang nanti akan menjadi bahan pengisi pada beton. Berapa komposisi antara agregat halus dan agregat kasar yang diperlukan dalam sebuah campuran beton akan kita hitung pada materi kali ini. Ada dua rumus yang digunakan di dalam perhitungan agregat gabungan, yaitu ada dua cara ya. Pada dasarnya rumusnya sama. Jadi nanti caranya atau angkanya yang mungkin sedikit berbeda. Pada cara satu ini nanti Anda langsung ketemunya itu angka besar sehingga Anda tinggal menambahkan persen. Sedangkan pada yang cara dua ini nanti Anda dapatnya adalah angka 0, sekian. Nah itu Anda jadikan prosentase. Jadi pada dasarnya sih rumusnya sama. Kita ke cara satu dulu ya. Cara satu ini ada dua persamaan. Yang ini atas adalah persamaan 1, sedangkan yang bawah adalah persamaan 2. Y pada persamaan 1 adalah batas prosentase agregat gabungan. Anda bisa isikan antara 25 sampai 45 tergantung pada ketetapan yang dipakai nanti di dalam mix design ya. Kemudian P adalah prosentase agregat halus yang lolos saringan tertentu. Sedangkan C1 adalah berapa nanti agregat halus yang kita cari gitu loh. Jadi agregat halusnya butuh berapa persen sih? Nah, itu nanti C1-nya ini ya. Sedangkan C2 adalah agregat kasarnya. Phi adalah prosentase agregat kasar yang lolos jaringan tertentu. Oke. Rumus yang kedua atau persamaan yang kedua, maaf. Persamaan yang kedua adalah 1 sama dengan C1 plus C2. Dari dua persamaan ini nanti kita akan menghitung berapa C1 dan berapa C2-nya karena ada dua variabel yang belum diketahui ya, C1 dan C2, maka kita butuh dua persamaan ini. Kemudian kita eliminasi boleh atau mau pakai substitusi juga silahkan. Oke, itu secara umum gambarannya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan cara satu, maka pada cara dua ini mirip, hanya angka-angkanya saja, angka-angka dalam rumusnya yang berbeda ya. Jadi Y-nya sama. Y adalah batas gabungan ya, batas agregat gabungan. Kemudian A adalah yang mau kita cari nanti. Berapa agregat halusnya? Dan B berapa agregat kasarnya? Oke. Kemudian Y1, Y1 adalah persen agregat halus lolos saringan tertentu. Jadi setara dengan P yang di cara 1 ini ya, untuk Y1. Sedangkan Y2 adalah prosentase agregat kasar lolos saringan tertentu. Setara dengan V kalau pada cara yang pertama tadi. Rumus yang kedua atau persamaan yang kedua adalah A plus B sama dengan 100. Kalau tadi C1 plus C2 sama dengan 1. Oke, sama kan? Hanya ada perseratusannya saja ya. Nah, nanti sama untuk mencari berapa A-nya ini dan berapa B-nya ini adalah dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Jadi Anda boleh menggunakan eliminasi, boleh menggunakan substitusi. Oke, supaya lebih jelas kita boleh lanjut ke contoh ya. Sebelum kita ke contoh, kita ke yang Anda lihat di depan layar ini adalah lengkung ayakan campuran. Ada dua, yaitu ada bubble di atas dan ada
grafik di bawah. Tabelnya hampir mirip dengan ketika di tabel ayaan agregat halus maupun agregat kasar, hanya ada beberapa variabel yang mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi kalau di pasir itu kan adanya hanya di sini ya. Di antara 4,6 sampai 4 sampai 0 ya, sampai pen ya. Sedangkan pada agregat kasar itu jadi diameternya mirip dengan pada lengkung ayakan campuran, yaitu antara pen 0 sampai 3 inci. Dari yang bawah sampai yang paling atas. Oke. Nanti Anda masukkan prosentase pasirnya di sini. Di kolom yang kedua. Ya. Kemudian yang agregat kasarnya atau kerikil atau batu pecahnya di kolom yang keempat. Oke. Sedangkan kolom yang ketiga dan kolom kelima adalah jadi kolom ketiga dan kolom kelima ini kalau Anda menggunakan dua jenis pasir. Misalnya Anda menggunakan pasir Lumajang dan pasir Mojokerto, maka Anda isi dua-duanya. Tapi kalau hanya menggunakan satu jam pasir dari satu quarry aja, ya diisi yang kolom ini saja. Demikian juga untuk kerikilnya. Kalau Anda menggunakan satu macam kerikil, maka cukup diisi kerikil ini saja. Yang ini dikosongkan saja. Anda bisa gambarkan begini, atau Anda bisa kosongkan, boleh. Biarkan kosong juga tidak masalah. Sampai di sini saya harap paham ya. Yang Anda isikan di sini adalah prosentase yang ada di lengkung ayakan pertama. Jadi yang pasir adalah Anda masukkan data yang ini. Nah, kalau saya perbesar ya. Nah, yang dimasukkan adalah ini. Sigma persentasenya ini. Ya. Ini dimasukkan ke kolom yang pasir tadi, kolom yang kedua. Sedangkan untuk yang kerikil pun demikian, Anda masukkan kolom yang sigma persen ini. Oke. Data itu ketika dimasukkan di dalam lengkung ayakan gabungan tadi atau campuran, maka akan seperti ini. Ya, jadi ini adalah sigma persennya pasir dan sigma persennya kerikil atau batu pecah. Oke. Setelah Anda isikan data yang dari awal tadi, baru kita masuk ke perhitungan yang agregat campuran. Coba Anda perhatikan, batas antara agregat halus dan agregat kasar adalah pada diameter 4,76 kan? Di awal sekali ketika Bu Andar membahas tentang agregat gabungan, maka ketika saya membahas beda antara agregat pasir dan agregat halus dan agregat kasar adalah ayaan diameter 4,76. Nah, maka Anda ambil pada posisi 4,76 ini saja. Anda bisa perhatikan bahwa yang tertinggal pasir pada ayaan 4,76 adalah sebesar 9,2. Sedangkan rumusnya tadi yang dibutuhkan adalah persen lolos. Lolos ya. Jadi yang dibutuhkan adalah lolos sehingga kalau 9,2 ini adalah yang tertinggal, berapa lolosnya? Maka 100 dikurangi 9,20%. Oke, hasilnya adalah 90,8 ini. Ya. Ini adalah agregat lolos pasir ya. Prosentase pasir yang lolos. Sedangkan batu pecah atau agregat kasarnya yang tertinggal ketika di ayaan adalah sekian persen sigma persennya.
Maka untuk mencari lolosnya berapa? Ya 100 dikurangi 98,23. Hasilnya adalah 1,77%. Diisikan di sini. Ini adalah persen lolos batu pecah. Sampai di sini saya rasa mudah ya. Setelah ini, maka Anda baru masuk ke rumus. Rumus yang tadi. Rumus Anda boleh menggunakan rumus 1 atau menggunakan rumus 2. Oke? Gimana cara menggunakannya? Nah, seperti ini contoh menghitungnya. Tadi di persentase lolos pasir 90,8 kan? Sedangkan untuk batu pecahnya 1,77. Maka kalau kita pakai rumus yang cara 1, P-nya adalah 90,8, G-nya 1,77. Oke, dari ini ya, saya ulangi dari sini dan ini. Ini dan ini. Ya. Y adalah rata-rata antara 25 sampai 45 tadi kan. Di rumus kita bahas cara 1. Maka kalau kita rata-rata adalah hasilnya 35. Kalau kita pakai kita masukkan ke dalam persamaan 1, rumusnya tadi kan ini. Y sama dengan P kali C1 plus Q C2. Kita masukkan saja Y-nya 35, kemudian P-nya 90,8, C1 yang mau kita cari, Q-nya 1,77, C2 juga mau kita cari. Persamaan 2-nya adalah 1 sama dengan C plus C2. Ya, C1 plus C2. Ini karena kita pakai yang cara 1. Dengan cara eliminasi atau substitusi, maka kita akan dapatkan C1 hasilnya 0,4, C2 0,6. Artinya apa? Perbandingan antara C1 dan C2 adalah sebesar 40% pasirnya dan 60% kerikilnya. Oke, 0,4 adalah 40%, 0,6 adalah, kalau kita jadikan persen, adalah 60%. Oke, sampai di sini saya rasa mudah ya untuk dipahami. Apakah berhenti sampai di sini? Belum, ini baru kita ketemu C1 dan C2. Maka kita masukkan di sini C1-nya 40%, C2-nya 60%. Jadi di bawahnya pasir dan di bawahnya kerikil. Kemudian dari data yang ada kita kalikan dengan 40%. 9,2 dikali 40% hasilnya masuk ke sini. 22,35 dikali 40% hasilnya masuk ke sini. Demikian seterusnya sampai paling bawah. Oke. Untuk batu pecah bagaimana? Sama. 12,56 dikali 60% hasilnya masukkan sini. 54,65 masukkan sini kali 60%. Dan seterusnya. Oke. Kalau kita masukkan angkanya, maka nanti akan ketemu seperti ini. Ups. Setelah dihitung, masing-masing hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi 40% dikali 9,2 masuk ke sini ya. Kemudian dijumlahkan ke kanan. Jadi sebentar. Jadi ini ditambah ini menjadi kemudian ini. Ya, ini ditambah ini menjadi ini.
8,94 ditambah 59,76 menjadi ini. Demikian seterusnya sampai paling bawah. Kemudian dijumlahkan, sigma persennya berapa? Dicari F modulus campurannya, Fm-nya. Untuk campurannya adalah sama 590,23 dibagi 100, rumusnya sama ya. Sehingga hasil Fm-nya adalah 5,9023. Oke, sampai di tabel saya rasa mudah ya. Ini juga dijumlahkan, ini dijumlahkan. Kemudian hasilnya adalah kanan. Kemudian yang paling bawah, bagaimana kita menggambarkan grafiknya. Ketika di grafiknya yang kita lakukan adalah, sebentar. Kita masuk ke grafiknya adalah seperti ini ya. Sama dengan ketika kita menggambarkan grafik pada agregat halus dan agregat kasar. Kita lihat yang paling kanan. Oke, yang paling kanan ini kolom yang kita masukkan ke dalam grafik. Ya, misalnya pada 1,5 atau 1,5 inci, banyaknya adalah 7,54. Kemudian pada setengah inci 32,8. Demikian seterusnya sampai pada ukuran 0,15. Banyaknya adalah 99,43. 0,15, 99,43 berarti kira-kira di bawah sini. Kemudian titik-titiknya tadi kita hubungkan menjadi garis yang merah ini. Nah, inilah lengkung ayakan campurannya. Hasilnya apa? Lengkung ayakan campuran ini masuk di dalam lengkung tipe 1 atau tipe 2. Tipe 1 adalah yang batasnya garis putus-putus, sedangkan yang garis lurus adalah tipe 2. Oke. Sampai di sini saya rasa cukup mudah ya untuk menggambarkan lengkung ayakan. Nah, ini diameter maksimumnya kalau garis lurus adalah 40 inch, kalau garis putus-putus diameter maksimumnya adalah 20 mili. Ini nanti kita perlukan ketika kita mau membuat mix design. Jadi berapa diameter maksimum agregatnya. Kalau dia ada pada range yang garis lurus, maka diameter maksimumnya adalah 40 mili. Sedangkan pada range yang putus-putus, maka diameter maksimumnya adalah 20 mili. Oke, demikian penjelasan sudah dipahami. Bila ada yang belum paham, Anda bisa tuliskan pada chat atau Anda bisa WA saya secara jabri. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.